Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah kita peroleh, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar tentang fisika. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Newton. Perhatikan gambar berikut ini, ada dua gambar tentang persoalan fisika. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita diharuskan bisa menggambar macam-macam gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama materi berikut ini. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau kasus tentang hukum Newton, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Gambar diagram bebas benda. Diagram bebas benda adalah diagram terpisah untuk setiap benda atau sistem lebih dari satu benda yang memperlihatkan semua gaya yang bekerja pada setiap benda atau sistem. Pada langkah ini, kita akan menggambar gaya apa saja yang bekerja pada benda. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang macam-macam gaya yang bekerja pada benda. Ada 4 macam gaya yang kita pelajari, yaitu W, gaya berat, N, gaya normal, F, gaya gesekan, dan T, tegangan tali. Kita gambarkan keempat macam gaya ini, tapi kadang dalam benda atau sistem, keempat macam gaya ini tidak kita gambarkan semuanya, tergantung pada kondisi benda. Langkah yang kedua, pilih sumbu X dan Y. Untuk gaya-gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y, uraikan dalam komponen-komponen gayanya. Langkah 3, lihat kondisi benda tersebut. Jika benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, GLB, gunakan hukum 1 Newton. Persamaannya adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Masih ingat ya anak-anak, arti dari sigma Fx, yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, sedangkan sigma Fy adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kondisi yang lainnya, benda bergerak dengan percepatan tetap. Maka kalian harus menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dan M kali A dan sigma Fy sama dengan M kali A. Kalian bandingkan antara benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap GLB dengan benda bergerak dengan percepatan tetap. Di persamaan tersebut, untuk benda diam atau GLB, rumus yang digunakan di ruas kanan sama dengan 0, sedangkan untuk benda yang bergerak dengan percepatan tetap atau GLBB, rumus yang digunakan di ruas kanannya sama dengan M kali A. Langkah terakhir, dari diagram benda, jumlahkan gaya-gaya yang bekerja sesuai sumbunya. Ingat ya, yang bisa kita jumlahkan adalah gaya-gaya yang arahnya pada sumbu yang sama. Lalu harus kalian ingat juga bahwa arah gaya yang searah dengan gerak benda bertanda positif. Contoh, jika ada benda yang bergerak ke kanan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut yang arahnya ke kanan, nanti di saat penjumlahan, yaitu sigmanya itu, gaya yang arahnya ke kanan itu bertanda positif, sedangkan untuk gaya yang arahnya berlawanan terhadap gerak benda, contoh gaya gesekan, itu bertanda negatif. Baik anak-anak, kita langsung saja berbagai penerapan hukum Newton, mulai dari yang paling sederhana, yaitu benda diletakkan di lantai atau bidang datar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada lantai sebagai bidang datarnya,
kemudian benda diletakkan di lantai, maka kita bisa menggambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan mengingat 4 macam gaya ya yang sudah kita pelajari, yaitu WNFT kita terapkan, tapi belum tentu semua 4 macam gaya ini kita gambarkan pada benda ini ya, tergantung kondisinya. Untuk benda yang diletakkan di lantai atau bidang datar, pertama kita menggambarkan gaya beratnya yang arahnya tegak ke bawah menuju ke pusat gravitasi bumi. Gambarkan W mulai dari tengah-tengah benda ya. Jangan lupa kita beri nama W. Kemudian gambar N atau gaya normal. Kita menggambarkan gaya normal ini mulai dari bidang sentuh antara dua permukaan itu, yaitu permukaan benda dengan permukaan lantai. Jangan lupa diberi nama N. Lalu untuk F tidak kita gambarkan. Mengapa? Karena benda ini hanya diletakkan, tentu saja tidak bergerak, sehingga tidak perlu menggambarkan F ya. Kalau menggambarkan F malah salah. Kemudian T itu ada jika benda dihubungkan dengan tali. Tentu saja dari kasus ini tidak ada tali ya, sehingga tidak kita gambarkan T. Jadi kita sudah menggambar lengkap dua gaya, yaitu W dan N. Kemudian bagaimana rumus untuk menentukan N? Coba kalian perhatikan di gambar tersebut, N itu arahnya ke atas ya. Ke atas, atas itu miliknya sumbu Y. Jadi, kita nanti menggunakannya yang sigma Fy. Lalu apakah sama dengan 0 ataukah sama dengan M kali A? Kalian perhatikan, kalau benda diletakkan saja di lantai, tentu saja benda akan diam ya, jika tidak ada gaya yang mendorong atau menariknya gitu. Maka pada N ini, tentu saja pada arah sumbu Y ya, pada arah sumbu Y tentu saja benda diam. Sehingga nanti kita menggunakannya hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita akan menjumlahkan sigma Fy ini. Jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Anggap arah ke atas sebagai tanda positif. Maka yang ke atas itu adalah N, tandanya positif, sedangkan yang ke bawah W, tandanya negatif. Sehingga pada sigma Fy ini kita isikan N dikurangi W. Lalu yang di ruas kanan sama dengan 0, kita tulis lagi. Di ruas kanan ini sama dengan 0. Karena yang akan kita cari N, maka untuk min W ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi N sama dengan W. Ingat ya, untuk pemindahan angka atau variabel, jika tadinya dalam pengurangan, maka pindah ke ruas yang lainnya, tandanya berubah. Tadinya negatif menjadi positif. Kalian masih ingat tentunya ya, untuk W itu rumusnya M kali G, sehingga bisa kita ubah N ini sama dengan M kali G. Jadi rumus untuk menentukan gaya normal pada benda yang diletakkan di lantai atau bidang datar adalah N sama dengan M kali G. Contoh kasus yang kedua, benda diletakkan di bidang datar, ditekan dengan gaya P. Jadi bendanya itu ditekan. Kalau ditekan berarti arahnya tentu saja ke bawah ya, ke benda tersebut, sehingga arahnya ke bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Ditekan. Ya. Kemudian kita gambarkan macam-macam gaya yang bekerja pada benda tersebut.
Dari 4 macam gaya ini, apakah semuanya bisa tergambarkan? Kita lihat. Kita gambar terlebih dahulu W, tentu saja masih sama arah tegak ke bawah, kemudian N arahnya tegak lurus dari bidang sentuh, berarti ke atas. Tentu saja tidak ada F ya, karena benda tetap diam ya, kalau ditekan tetap diam. T juga tidak ada, sehingga yang kita gambarkan sudah lengkap. Kemudian untuk menentukan N, masih sama dengan cara yang tadi. Kalian perhatikan, N itu arahnya ke atas, berarti nanti kita menggunakan sumbu Y, sigma Fy yang kita gunakan ya, sigma Fy sama dengannya 0 atau M kali A. Karena arah sumbu Y itu benda tetap diam, maka yang kita gunakan hukum 1 Newton, yaitu yang sama dengan 0. Sehingga sigma Fy ini sama dengan 0. Paham ya anak-anak? Pada sumbu Y, mengapa yang kita pilih sumbu Y? Karena untuk menentukan N, kalian perhatikan gambar. N itu pada gambar arahnya ke atas. Atas itu sumbu Y. Sehingga yang kita gunakan sigma F Y sama dengan 0 karena pada sumbu Y benda diam. Sekarang kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada gaya P, arahnya ke bawah. Bawah itu juga sumbu Y ya. N arahnya ke atas, atas sumbu Y. W arahnya ke bawah, bawah juga sumbu Y. Sehingga 3 gaya ini semuanya berada pada sumbu Y. Kita jumlahkan. Anggap arah ke atas untuk yang bertanda positif, sehingga yang bertanda positif hanya N. Kita jumlahkan menjadi N kurangi P kurangi W sama dengan 0. Sama dengan 0 ini tetap ditulis ya di ruas kanan. Kemudian karena yang ditanyakan adalah N, maka untuk min P sama min W kita pindahkan ke ruas kanan. Tandanya menjadi positif sehingga N sama dengan P tambah W. Masih ingat ya, W itu rumusnya M kali G, sehingga rumus untuk menentukan N pada benda yang diletakkan di bidang datar ditekan dengan gaya P adalah N sama dengan P tambah M kali G. Kasus 3. Benda ditarik dengan gaya mendatar P. Benda bergerak di bidang datar licin. Perhatikan gambar berikut ini. Kita gambarkan terlebih dahulu macam-macam gayanya. Apakah WNFT ini kita gambarkan semua di benda ini? Kita lihat. Kita gambarkan dulu gaya beratnya, yaitu W. Bagaimanapun posisi benda tersebut, di bidang apapun, W selalu tegak ke bawah. Sedangkan untuk menggambar N, karena ini bidang datar, N digambarkan tegak lurus dari bidang sentuh. Maka untuk menggambarkan N, arahnya ke atas. Ya. Bagaimana dengan F? F adalah gaya gesekan yang akan muncul atau ada jika benda bergerak pada permukaan kasar. Sedangkan pada soal ini atau kasus ini, benda bergerak pada bidang datar licin, sehingga F tidak ada. Lalu T tegangan tali itu hanya muncul jika ada tali, tambang, atau kawat. Di sini tidak ada, maka tidak ada T. Kita sudah lengkap menggambarkannya, sekarang kita akan menurunkan rumus N. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, untuk menentukan rumus N, kalian perhatikan arahnya N. N itu arahnya ke atas atau pada sumbu Y. Berarti kita menggunakannya sigma Fy. Lalu sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena pada sumbu Y itu bendanya diam. Tentu saja kan kalau benda ditarik ke kanan, benda langsung bergerak ke kanan ya, tidak mumbul-mumbul atau naik turun ya, langsung bergerak ke kanan. Sehingga yang sumbu Y tentu saja tidak ada gerakan. Karena tidak ada gerakan, maka
pada sumbu Y benda diam. Sehingga berlaku sigma Fy sama dengan 0. Sama seperti pada kasus 1 dan 2 untuk menentukan N. Kita peroleh N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Pada kasus ini, benda bergerak setelah mendapatkan gaya P. Gaya P itu ke kanan ya, ke kanan. Berarti benda bergerak ke kanan. Kanan adalah sumbunya sumbu X. Sehingga sumbu benda bergerak itu adalah sumbu X. Sedangkan yang tegak lurus itu sebagai sumbu Y. Kita sudah menerapkan yang sumbu Y ini untuk menentukan N ya. Sebelumnya ini kita sudah bisa menentukan N dengan menggunakan sigma Fy. Sekarang kita akan menentukan percepatan. Tadi karena benda itu sudah ditarik kemudian bergerak, maka kita bisa menentukan percepatan. Cara menentukan percepatan, kita lihat benda sumbu di mana benda itu bergerak, yaitu sumbu X. Maka nanti kita menggunakan sigma Fx ya. Untuk menentukan A, kita menggunakan sigma Fx. Perhatikan, kita akan mencari A. Benda bergerak dengan percepatan A pada sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Perhatikan di ruas kanan ini M kali A ya, beda sama sebelumnya untuk menentukan N. Di ruas kanan sama dengan 0, karena diam. Lah untuk kali ini, karena benda bergeraknya ke kanan, kanan itu sumbu X, maka percepatan yang akan kita cari itu menggunakan sigma Fx. Karena ini bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Sekarang kita isi yang sigma Fx dulu. Kalian perhatikan pada gambar berikut. Untuk yang arahnya pada sumbu X itu hanya gaya P. Berarti sigma Fx-nya ini hanya diisi P saja. Lalu yang ruas kanan tetap sama dengan M kali A. Sehingga untuk menentukan A pada kasus ini, kita menggunakan rumus P per M. P itu nama gayanya ya. Jika nama gayanya F ya diisi F. A sama dengan F per M. Jika nama gayanya R ya berarti diisi R. A sama dengan R per M. Pada kasus 3, benda ditarik dengan gaya mendatar P, benda bergerak di bidang datar licin. Untuk kali ini, untuk kasus 4, kita akan menggunakan bidang datar yang kasar. Sehingga pada kasus 4, benda ditarik dengan gaya mendatar P, benda bergerak di bidang datar kasar. Seperti gambar berikut ini. Kita gambarkan terlebih dahulu macam-macam gaya, yaitu WNFT. Karena ini mirip dengan kasus nomor 3, maka untuk menggambar W dan N juga sama. Arahnya seperti yang di kasus nomor 3. Perbedaannya, karena permukaan bidangnya kasar, maka kita bisa menambahkan gaya gesekan. Arahnya kemana? Kita lihat dulu arah dari gerakan benda ini. Karena benda ditarik ke kanan, tentu saja benda akan cenderung bergerak ke kanan. Sehingga arah gaya gesekannya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda, yaitu ke kiri. Ini gaya gesekannya. Menggambar gaya gesekan itu pas di bidang datarnya. Jika itu lantai ya berarti pas di lantai, jika itu meja maka pas di mejanya. Jangan menggambarkannya lebih naik lagi atau malah turun ya. Kemudian untuk menentukan rumus N atau gaya normal. Untuk menentukan rumus N, kalian perhatikan ini gambarnya N dan W. Pada sumbu Y hanya ada N dan W, maka rumus menentukan N sama persis dengan nomor 1 dan 3. Kasus nomor 1 dan 3.
Pada sumbu Y hanya ada dua, yaitu N dan W, sedangkan W arahnya ke bawah, berlawanan dengan N. Maka rumus untuk menentukan N masih sama dengan kasus nomor 1 dan 3, yaitu N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Karena benda akan bergerak setelah ditarik dengan gaya P, maka kita bisa menentukan percepatan. Sama seperti kasus nomor 3, cara menentukan percepatan. Benda bergerak dengan percepatan A pada sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Untuk bisa menjawab rumus dari sigma Fx ini, perhatikan gambar untuk gaya-gaya yang telah kita gambarkan. Kalian perhatikan pada arah sumbu X ke kanan dan ke kiri. Sumbu X itu kan berarti arahnya yang ke kanan dan ke kiri. Ada dua macam gaya yang arahnya pada sumbu X, yaitu P dan FK. P arahnya ke kanan, FK arahnya ke kiri. Ingat, untuk menentukan siapa yang positif, kalian perhatikan langkah-langkah yang sudah kita pelajari itu. Tadi ada 4 langkah. Arah yang bertanda positif itu yang sesuai dengan arah gerak benda. Arah gerak benda ke kanan, berarti yang bertanda positif itu yang arah ke kanan, yaitu P. Sehingga sigma Fx ini kita isi P dikurangi FK sama dengan M kali A. Oh ya, dari tadi kita membahasnya FK ya, bukan Fs. Mengapa? Karena bendanya bergerak. Kalau benda bergerak berarti berlaku gaya gesekan kinetis atau FK. Kita akan menentukan rumus A ya. Berarti yang ada di ruas kanan, M-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan ke ruas kiri karena ini tentang perkalian, maka M yang pindah ruas itu nanti posisinya silang, berada di bawahnya P dikurangi FK. Sehingga rumus untuk menentukan A adalah A sama dengan P dikurangi FK per M. Dengan FK adalah mu K kali N. Apa itu N? N yang tadi ya. N adalah gaya normal yang rumusnya tadi sudah kita bahas. Anak-anak, kalau kalian merasa capek, sudah pusing, silahkan kalian istirahat sejenak. Nanti kalau sudah fresh, bisa dilanjutkan kembali ya. Ini kelebihan dari daring. Jika kalian merasa capek, kalian bisa istirahat, bisa dilanjutkan. Kalau kalian ada yang belum dipahami, rekaman ini bisa diputar ulang gitu ya, bisa diulang-ulang. Itu kelebihan dari daring. Baik, yang masih kuat, strong, kita lanjutkan kembali ya. Kasus 5, benda ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut θ terhadap horizontal. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat gambar. Benda bergerak di bidang datar licin. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian lihat ya, arah gaya F-nya ini miring. Yang namanya miring itu kan membentuk sudut. Sudutnya namanya θ. Sudutnya itu diukur dari mana? 0 derajatnya itu di mana? Θ ini diukur dari garis yang horizontal. Nih, garis yang horizontal. Jadi, mengukur θ-nya itu dari horizontal ini. Kita gambarkan terlebih dahulu 4 macam gaya WNFT ya. Kalian perhatikan untuk yang F ini. F ini kan miring ya. Tadi sudah dijelaskan untuk gaya-gaya yang tidak pada arah sumbu X ataupun Y atau membentuk sudut tertentu, maka harus kita uraikan. Cara menguraikannya bagaimana? Buat garis putus-putus ke sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X-nya di sebelah sini. Jadi buat garis putus-putus ke sumbu X. Lalu buat panah dari pangkalnya F ini menuju ke garis yang putus-putus ini. Kita peroleh panah seperti ini.
Karena ini komponennya F, tapi pada sumbu X, maka kita beri nama Fx. Lalu untuk sumbu yang satunya, kita buat garis putus-putus ke sumbu Y. Sumbu Y di sebelah sini ya, lurus, tegak ya. Kita buat garis putus-putus ke sumbu Y, seperti ini. Lalu dari pangkalnya vektor F di sebelah sini, kita buat panah sampai ke garis yang putus-putus ini. Sehingga panahnya menjadi seperti ini. Ini adalah komponennya F, tapi pada sumbu Y kita beri nama Fy. Ya, itu untuk yang miring ya, bentuk sudut. Lalu sekarang kita menggambar gaya beratnya. Arahnya ke bawah, lalu ada N yang arahnya ke atas. Karena ini licin, maka tidak ada gaya gesekan, lalu tidak ada juga tali ya. Benda walaupun ditarik dengan gaya F yang miring, tapi benda tetap bergeraknya ke kanan pada sumbu X. Kita menentukan komponennya dulu. Karena gaya F tidak sejajar dengan sumbu X dan Y, maka harus diuraikan menjadi komponen-komponennya. Tidak sejajar ya, F itu miring ya. Sumbu X itu kan kanan-kiri, kalau F itu kan miring ya. Jadi tidak sejajar baik pada sumbu X dan Y. Maka kita akan menentukan rumusnya Fx dan Fy terlebih dahulu. Caranya, untuk Fx, kita ingat yang trigonometri yang waktu itu kita pelajari. Fx ini adalah sisi sampingnya theta. Sampingnya theta. Jadi sa. Sedangkan F ini adalah sisi miringnya mi. Sa sama mi itu rumusnya cos. Cos theta itu rumusnya sa per mi. Kita masukkan sa-nya adalah Fx, mi-nya adalah F. Sehingga rumusnya Fx adalah F ini pindah ruas ke kiri ya. Silang. Jadi rumusnya Fx sama dengan F cos theta. Sedangkan Fy ini sebelah sini, sisinya sama juga dengan sisi yang di sebelah sini. Ya, perhatikan yang namanya trigonometri itu segitiga siku-siku ya. Tadi Fx sudah tahu sisi samping, F sisi miring. Lalu yang ini sama saja Fy. Ini adalah sisi depan, berarti D. Lalu tadi F itu mi ya. D sama mi rumusnya apa? Sin. Sehingga sin theta sama dengan D per mi. D-nya Fy, mi-nya F. Sin theta sama dengan Fy per F. Sehingga rumusnya Fy sama dengan F kali sin theta. F-nya silang ke ruas kiri ya. Untuk menentukan rumus gaya normal, perhatikan gambar berikut ini. Kalian perhatikan arah gaya normal, yaitu arah ke atas. Atas adalah sumbu Y, berarti nanti kita menggunakan sigma Fy. Selain N, ada gaya lain yang arahnya pada sumbu Y, yaitu W dan Fy. Perhatikan, karena pada sumbu Y benda diam, artinya benda hanya bergerak pada sumbu X ya. Pada sumbu Y-nya benda tidak bergerak. Berarti berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita isi sigma Fy ini yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Dari gambar, kita sudah tahu bahwa N arahnya ke atas, Fy arahnya ke atas, berarti berdasarkan anggap arah ke atas bertanda positif, maka N dan Fy ini nanti dijumlahkan atau tandanya positif. Sedangkan yang W ini yang arahnya ke bawah bertanda negatif, sehingga sigma Fy ini kita isi menjadi N tambah Fy dikurangi W. Sama dengan 0, tetap ditulis sama dengan 0. Karena kita akan menentukan rumus N, maka Fy ini kita pindah ke ruas kanan, begitu juga dengan min W.
Kita pindah menjadi N sama dengan W dikurangi FY. Tandanya berubah ya, yang tadinya negatif menjadi positif. Lalu kita ingat kembali bahwa W itu rumusnya M kali G. Sedangkan FY tadi kita sudah mendapatkan rumus bahwa FY itu F kali sin theta. Sehingga rumus N kita gunakan N sama dengan MG dikurangi F sin theta. Bagaimana rumus untuk menentukan percepatan atau A? Perhatikan berikut ini. Benda bergerak dengan percepatan A pada sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton. Bergerak, hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Mengapa di sini X, sigma Fx? Karena ketika benda bergerak dengan gaya tarik F yang miring, benda akan bergerak ke kanan. Kanan itu sumbu X. Benda bergerak akan mendapatkan percepatan, sehingga percepatannya itu pada arah sumbu X, sehingga kita menggunakannya sigma Fx. Untuk menentukan gaya-gaya yang arahnya pada sumbu X, kita lihat kembali diagram bebas benda yang tadi sudah kita gambarkan. Kalian perhatikan yang arahnya pada sumbu X. Ternyata dari gambar yang arahnya pada sumbu X hanya Fx. Ya, saya ulangi. Pada gambar yang arahnya pada sumbu X hanya Fx, sehingga kita tuliskan di sigma Fx ini adalah Fx ya, hanya Fx. Kemudian yang di ruas kanan tetap sama dengan M kali A. Maka untuk menentukan A kita menggunakan rumus A sama dengan Fx per M sama dengan F cos theta per M. Dari mana F cos theta? Kita sudah menurunkan rumus ya di awal bahwa Fx itu rumusnya adalah F kali cos theta. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya untuk kasus nomor 5? Yaitu benda yang ditarik dengan gaya yang membentuk sudut terhadap horizontal, benda bergerak di bidang datar licin. Untuk yang nomor 6, kita ganti bidang datarnya kasar. Benda ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap horizontal, benda bergerak di bidang datar kasar. Gambarnya adalah berikut ini. Berarti untuk menggambar macam-macam gaya, sama saja dengan bidang datar yang licin. Ada W yang ke bawah, N yang ke atas, karena F-nya miring, maka diproyeksikan atau diuraikan menjadi Fx dan Fy. Ini ya, sama persis dengan yang licin. Tambahannya apa? Tambahannya, karena bidang datar kasar, maka ada tambahan gaya gesekan. Arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Benda bergeraknya ke kanan. Berarti arah gaya gesekannya adalah ke kiri. Kita beri nama FK. Benda bergerak ke kanan ya. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada kasus nomor 6. Tentu saja tegangan talinya tidak ada ya. Bagaimana dengan rumus N? Apakah masih sama dengan rumus nomor 5? Rumus N nomor 5? Tadi tambahannya di apa? Di FK ya. FK itu arahnya ke kiri. Kiri sumbu X. Sedangkan N itu sumbu apa? Y. Beda ya. Pada sumbu Y tidak ada tambahan lagi. Berarti rumus untuk menentukan N pada kasus nomor 6 ini sama seperti rumus N pada kasus nomor 5. Ya, N sama dengan W
dikurangi Fy atau N sama dengan Mg dikurangi F sin theta. Sekarang kita akan menentukan percepatan atau A. Percepatan atau A ini kita tentukan dengan melihat sumbu di mana benda itu bergerak. Ya. Benda bergerak dengan percepatan pada sumbu X kasar, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Mengapa di sini X? Sudah tahu ya, karena benda bergeraknya itu pada sumbu X. Untuk mengisi sigma Fx, kita lihat kembali gambar yang sudah kita gambarkan di benda tersebut. Kalian perhatikan, gaya-gaya yang arahnya pada sumbu X itu kanan dan kiri ya. Yang ke kanan dan ke kiri itu hanya ada 2, yaitu Fx ke kanan, Fk ke kiri. Berarti yang kita jumlahkan itu ada 2. Karena arahnya beda, nanti salah satu bertanda negatif. Siapa yang positif? Yang positif adalah yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Berarti Fx ini yang bertanda positif. Kita masukkan ke sigma Fx. Fx dikurangi Fk. Ya. Lalu yang di ruas kanan tetap sama dengan M kali A. Karena kita ingin menentukan rumus A, berarti M yang ada di sini kita pindahkan ke ruas kiri secara silang. Ya. Nanti posisinya di bawahnya Fx dikurangi Fa, Fk ya. Sehingga rumus untuk menentukan A adalah Fx dikurangi Fk per M. Fx-nya diganti F cos theta. Sedangkan Fk kita menggunakan rumus mu K kali N. Ada yang mau ditanyakan dari kasus nomor 1 sampai dengan 6? Jika ingin bertanya, silahkan bisa lewat WA, Japri ya, WA atau Telegram. Kita lanjutkan untuk kasus nomor 7, benda bergerak pada bidang miring licin. Seperti gambar berikut ini. Yang namanya miring berarti membentuk sudut ya, miringnya berapa derajat berarti ada sudutnya. Nah, sudutnya itu diukur dari garis horizontal. Karena licin, tentunya benda akan bergerak menuruni bidang miring, jadi bergeraknya ke bawah. Kita akan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kita mulai dari W, tentu saja W itu selalu digambarkan tegak ke bawah, lalu ada N. Cara menggambarnya bagaimana? Cara menggambar N? Karena bendanya itu bersentuhannya di bidang miring di sini, maka cara menggambar N tegak lurus. Kalau bidang sentuh seperti ini, nih, maka yang namanya tegak lurus 90 derajat berarti ke sini ya. Ini adalah N. Kalian perhatikan, untuk W di sini, ini termasuk pada sumbu apa? Lalu N ini juga termasuk pada sumbu apa? Maka sebelum kita lanjutkan lagi, kita tentukan sumbu-sumbu untuk kasus ini. Benda bergerak menuruni bidang miring, berarti sumbu di mana benda itu bergerak, yaitu bidang miring, kita tentukan sebagai sumbu X. Sedangkan sumbu yang tegak lurus sebagai sumbu Y. Dari sini kita sudah tahu bahwa N ini berarti sejajar dengan sumbu Y ya, berarti N ini terletak pada arah sumbu Y. Sedangkan W bagaimana?
Apakah pada arah sumbu Y? Tidak. Pada sumbu X juga tidak. Karena bukan pada arah dua-duanya, maka kita harus menguraikan. Kita bagi menjadi komponennya. Caranya, dari panahnya W ini kita buat garis putus-putus. Pertama, garis putus-putusnya itu ke arah sumbu Y. Tadi sumbu Y-nya yang ini ya, yang tegak lurus bidang miring. Berarti kita buat garis putus-putus ini ke arah sumbu Y. Lalu dari pangkalnya vektor W, ini pangkal, ini kan ujung ya, yang sebelah sini ujung. Dari pangkalnya vektor W ini, dari pangkalnya W, kita buat panah sampai ke garis yang putus-putus. Seperti ini. Ini adalah komponennya W pada sumbu Y. Berarti namanya WY. Sedangkan komponen yang satunya, dari panah ini kita buat garis putus-putus ke arah sumbu X. Nah, ini garis putus-putusnya seperti ini. Ke arah sumbu X-nya kan ini. Berarti garis putus-putus kita buat ke arah sumbu X. Lalu dari pangkalnya W ini kita buat panah ke garis putus-putus. Seperti ini. Nah, ini kita beri nama WX. Ya. Paham ya caranya ya? Kalian harus praktek sendiri di rumah. Menggambar sendiri caranya sehingga kalian nanti akan menggambar dengan tepat. Latihan supaya nanti bisa memperoleh hasil yang benar. Baik, berarti kita sudah menggambarkan semuanya. Apakah kita juga harus menggambarkan F? Tidak, karena licin. Apakah juga harus menggambar T? Tidak, karena tidak ada talinya. Sekarang kita akan menentukan rumus untuk menentukan N atau gaya normal. Tapi sebelumnya kita menentukan rumusnya WX dan WY terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi yang ada Fx, ada Fy, cara menentukannya Wx dan Wy itu juga hampir sama. Kalian perhatikan segitiga siku-siku ini. Berarti nanti kita menggunakan trigonometri ya, kalau ada sudut, lalu ada sisi. Sudutnya ini di sini. Sudut yang di sini, theta, sama dengan sudut yang di sini. Hati-hati ya. Kalau ada bidang miring dengan sudut theta, berarti theta-nya ini nanti akan sama dengan theta yang sebelah sini. Bukan yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Nih. Ya, diingat-ingat yang sebelah sini. Yang nanti berhubungan langsung dengan N ya. Yang sebelah sini berarti. Ini sudutnya sama dengan sudut kemiringannya bidang miring. Nih. Kalian perhatikan segitiga siku-siku ini. Kita ingat kalau ada sudut, kemudian sisi dari segitiga siku-siku, nanti kita bisa menentukan rumusnya sisi yang lain. Caranya, pertama untuk menentukan WY. WY di sebelah sini. Ini merupakan sisi apanya theta? Sisi samping ya, berarti sa. Kemudian W. Dari segitiga siku-siku tentunya W ini adalah sisi miring. Sa mi. Sa per mi adalah rumusnya cos theta. Berarti cos theta sama dengan sa-nya WY, mi-nya W. Jadi cos theta sama dengan WY per W. Rumusnya WY apa? W ini kita pindah ke ruas kiri secara silang. Sehingga rumusnya WY sama dengan W cos theta. W-nya diganti M kali G. Sehingga WY sama dengan MG cos theta. Untuk menentukan WX. WX di sini sama saja di segitiga siku-siku di bagian sini. Panjangnya sama. Nah, sisi ini merupakan sisi depannya theta. Berarti WX ini sama saja D. Tadi W itu mi ya. D per mi, itu rumusnya sin theta. Berarti sin theta sama dengan D-nya WX, mi-nya W. Berarti sin theta sama dengan WX per W.
Rumusnya Wx berarti apa? W pindah ruas secara silang ke sampingnya sin theta, sehingga rumusnya Wx sama dengan W kali sin theta sama dengan Mg kali sin theta. Untuk menentukan N, gaya normal, perhatikan gambar berikut ini. Arah N seperti ini. Tadi kita sudah tentukan bahwa arah yang seperti ini adalah arah pada sumbu Y. Berarti kita nanti menggunakan sigma Fy. Kemudian benda bergeraknya kan menuruni bidang miring ya, atau pada sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y bendanya diam. Berarti berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Perhatikan yang arahnya pada sumbu Y itu ada N dan ada Wy. Kita jumlah karena arahnya berbeda, tentu saja ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Yang positif N, yang negatif Wy, sehingga N dikurangi Wy sama dengan 0, diperoleh N sama dengan Wy. Tadi Wy kita peroleh rumus Wy sama dengan M kali G cos theta ya, sehingga rumusnya N adalah M kali G cos theta. Tadi benda bergerak menuruni bidang miring. Benda bergerak berarti benda memiliki percepatan. Kita bisa menentukan besarnya percepatan atau A. Benda bergerak dengan percepatan A pada sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Untuk mengisi sigma Fx, kita harus melihat gambar. Kalian perhatikan gambar. Sumbu X itu sumbu pada bidang miring. Yang arahnya pada bidang miring hanya gaya Wx. Berarti sigma Fx ini kita isi Wx. Lalu di ruas kanan tetap ditulis sama dengan M kali A. Kita peroleh rumus A adalah Wx per M. Wx rumusnya adalah Mg kali sin theta. Di sini ada M, di sini juga ada M, bisa kita coret. Kita peroleh rumus A sama dengan G sin theta. Dari rumus ini kita bisa tahu untuk benda yang bergerak di bidang miring licin, tidak ada gaya lainnya, langsung turun sendiri, tidak ada gaya dorong, tidak ada gaya tarik. Maka kita bisa menentukan percepatan hanya dengan melihat kemiringan sudut. Kalau sudutnya 30 derajat, ini 30 derajat, maka kita bisa mengisi A kali G-nya misalkan 10, sin 30 derajat adalah setengah, berarti 10 kali setengah, maka diperoleh A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Itu contoh ya. Yang terakhir untuk materi pada pertemuan hari ini, yaitu benda bergerak pada bidang miring kasar. Nomor 7 kita sudah bahas yang licin, berarti gambar gaya-gaya yang bekerja akan sama, cuma nanti ditambahi dengan gaya gesekan. Ini yang licin ya. Lalu kita tambahkan gaya gesekan. Kita lihat arah dari gerak benda tersebut menuruni bidang miring, berarti arah gaya gesekan ke atas ya. Nih, arah gaya gesekan ke atas, FK. Bagaimana dengan rumusnya N? Tentu saja rumus N-nya akan sama dengan kasus nomor 7, rumus di kasus nomor 7. Mengapa? Karena tambahan FK ini berada di bidang miring atau sumbu X, sehingga tidak mempengaruhi mencari N pada sumbu Y. Maka rumusnya masih sama, N sama dengan Mg cos theta. Sekarang kita akan menentukan besar percepatan atau A. Untuk menentukan besar percepatan, kalian harus mengetahui arah dari benda bergerak tersebut. Benda bergerak dengan percepatan A pada sumbu X. Berarti nanti kita menggunakan sigma Fx. Maka berlaku hukum 2 Newton.
Karena hukum 2 Newton, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Untuk mengisi sigma Fx atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, kalian perhatikan gambar yang telah dibuat di mana sumbu X itu adalah sumbu pada bidang miring. Ternyata pada bidang miring ini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu Fk dan Wx. Karena benda menuruni bidang miring dengan percepatan A, jadi benda bergeraknya pada bidang miring ya, ke bawah, maka yang arahnya bertanda positif itu adalah Wx, sama-sama arahnya ke bawah. Sedangkan Fk ini bertanda negatif. Sehingga kalau kita jumlah menjadi Wx kurangi Fk. Di ruas kanan tetap sama dengan M kali A. Sehingga kita peroleh rumus dari besar percepatan adalah A sama dengan Wx kurangi Fk per M. Dengan Wx, sudah kita tentukan rumusnya tadi ya, bahwa Wx itu rumusnya M kali G kali sin theta. Dengan Fk sama dengan mu K kali N. Mu K di sini adalah koefisien gaya gesekan kinetis, sedangkan N adalah gaya normal. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk benda yang bergerak di bidang miring, kemiringan dari bidang tersebut adalah sebesar theta. Sudutnya ini kita namakan theta. Pada diagram bebas benda yang sudah digambar, nih ada N, W, WY, WX, Fk. Nilai sudut yang sama dengan theta ini terletak di bagian sini, ya. Jadi di bagian sini itu sudutnya sebesar theta juga ya, sama dengan theta yang sebelah sini. Hati-hati, theta yang sebelah sini yang kaitannya dengan W itu yang dekat sama garis N ya, yang dekat sama garis N. Jadi letaknya di sebelah sini. Mengapa bisa kita pilih yang sebelah sini? Karena nanti kalau kalian sudah sampai pelajaran matematika dalam hal menurunkan sudut-sudut di segitiga, nanti kalian akan memperoleh hal yang sama ya. Saya ulangi, theta di sebelah sini sama dengan theta yang di sebelah sini. Ya anak-anak, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian semua memahami dengan jelas. Demikian pertemuan pada hari ini. Mungkin video materi kali ini lebih panjang waktunya dibandingkan video materi sebelumnya, karena Bu Zahra ingin menjelaskan secara detail tentang materi ini supaya kalian bisa memahami materi ini dengan jelas dan benar. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kali ini, silahkan kalian mengerjakan tugas 2 dinamika gerak. Tak lupa Bu Zahra selalu mengingatkan pada kalian untuk tetap semangat, walaupun kalian belajar mandiri di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.